Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Nyanyi bro, yeah, happy happy bro. Bro. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, memandikan air mata. Bro, sedih kayak ini bro. Lagu air mata aku bro. Sedih bro. Ya, itulah ilustrasi gambaran mengenai apa yang dialami Yesus dalam Injil hari ini. Dan Yesus berkata kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Yesus tidak didengarkan. Yesus mengumpamakan dirinya seperti anak-anak di pasar yang mereka meniup seruling dan mengharapkan teman-temannya itu kemudian menari-nari, berjoget-joget, turut bersukacita, bergembira. Dan itu sebenarnya melambangkan kedatangan Yesus yang membawa harapan, membawa kabar gembira. Dan mestinya orang-orang Yahudi turut mengalami sukacita bersama dengan Yesus yang datang untuk mereka. Dan Yesus mengatakan juga seperti orang menyanyikan kidung duka tetapi mereka tidak menangis. Dan itu sebenarnya ungkapan itu mengingatkan akan kematian Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh perintah anak dari Herodes dan Herodias. Dan mereka juga tidak berkabung karena kehilangan seorang nabi di tengah-tengah mereka yang sesungguhnya adalah merupakan pemenuhan nubuat Nabi Yesaya mengenai suara yang berseru-seru di padang gurun sebagai pendahulu dari Mesias yang akan datang. Dan Jesus was like the children who played these pipes and invited others to dance to their tune. Yesus mengajak sebenarnya mereka untuk ikut berdansa sesuai dengan irama yang Yesus bawakan. Dan sebenarnya yang Yesus bawakan sekali lagi adalah God's love, grace, favor towards all who receive it. Jadi Yesus memberitakan kabar baik, sukacita, rahmat, dan segala sesuatu yang baik kepada mereka yang menerimanya. Tetapi orang-orang Israel, mereka memiliki musiknya sendiri, mereka memiliki iramanya sendiri, dan they dance with their own. Mereka menari dengan musik mereka sendiri, mereka menari dengan irama mereka sendiri. Dan mengapa mereka tidak ikut sebenarnya musik yang dimainkan oleh Yesus atau kidung yang dinyanyikan oleh Yesus? Apakah mereka terlalu sibuk dengan diri mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri? Egosentris? Yes. Apakah mereka punya keyakinan yang begitu sempit dan tertutup terhadap masukan? Yes, of course. Meskipun mereka salah? Yes. Padahal mereka punya nubuatan para nabi. Mereka punya kumpulan kitab nabi-nabi yang berbicara mengenai kedatangan Sang Mesias yang terpenuhi dalam kedatangan Yesus. Tapi mereka tidak percaya sama sekali. Mereka tetap bertahan pada apa yang mereka yakini. Dan memang sih kita harus juga hati-hati, tidak semua hal kita harus percaya. Misalnya mengenai hoax yang beredar di media sosial, berita-berita yang palsu. Kadang-kadang orang membaca contoh berita-berita di WA tanpa seleksi yang baik, tanpa pemikiran yang jernih, langsung forward saja kemana-mana resep untuk misalnya supaya melawan virus COVID dan lain-lain. Padahal juga banyak orang bercanda menulis semuanya itu, dan kita tanpa sifat kritis kemudian mengedarkan begitu saja. Hati-hati, kadang-kadang juga berita-berita seperti itu bisa menyesatkan dan bisa menjerumuskan orang lain. Kadang-kadang juga misalnya Ananas Makara, Anda mencari informasi di Google. Google memang sangat brilian. Google menguasai informasi dunia, tetapi tidak semua juga berita yang dimasukkan oleh orang ke Google itu pasti benar. Hati-hati, Anda bisa juga dibohongi oleh ajaran-ajaran yang palsu. Anda bisa tersesat, Anda bisa kemudian menjadi hilang, Anda tidak punya pegangan yang jelas lagi, Anda berpatok pada sesuatu yang keliru sama sekali. Dan apakah mungkin juga orang-orang Israel kepala batu tidak mau menerima, tidak mau mengerti sama sekali?
Ini kadang-kadang terjadi, orang memang hanya memikirkan dirinya sendiri, dan kalau sesuatu touching himself or herself, baru dia bereaksi. Tapi kalau tidak ada masalah, dia diam, cuek, tidak peduli, tidak punya inisiatif, tidak kreatif sama sekali. Tapi kalau sudah tersentuh kepentingan, dia akan sangat marah dan siap melawan. Dan orang-orang Yahudi itu juga tinggal dalam kepuasan pada tradisi dan ajaran mereka sendiri, dan mereka tidak mau menerima sesuatu yang baru yang Yesus tawarkan kepada mereka. Stubborn, ya itulah mereka, keras kepala. Mereka juga bisa menjadi orang yang sombong secara intelektual. Orang Yahudi memang pandai, dan juga bisa menjadi sombong secara rohani. Kita pun kadang-kadang kalau sudah merasa diri pandai, kita bisa menjadi sangat sombong. Atau kita merasa kita sudah terlalu banyak berdoa, kita juga bisa menjadi sombong. Hati-hati dengan kesombongan intelektual dan kesombongan spiritual. Kita harus tetap rendah hati. Dan kadang-kadang berbicara dengan orang-orang yang stubborn seperti itu wasting time and emotion. Anda marah dan segala sesuatu Anda sudah sampaikan, dia tidak bisa menerima. Atau juga malah justru mencuekin kita, atau justru melawan kita. They don't want to change at all. Nah, seperti contohnya gini, di masa pandemi ini banyak orang yang tetap tidak percaya bahwa COVID itu ada. Banyak. Bahkan juga di kalangan kita orang-orang Katolik, banyak yang mengatakan, mengapa kita takut terhadap COVID? Mengapa kita tidak ke gereja? Dan kenapa kita harus pakai masker dalam gereja? Apakah kita tidak percaya pada kuasa Tuhan yang mampu melindungi kita terhadap virus COVID? Apalagi kalau pastornya pakai masker. Dia bukan orang beriman. Saudara-saudariku, hati-hati dengan hal ini. Orang beriman pun boleh sakit, dan orang beriman juga akan mati. Tapi yang paling penting adalah dengan iman kita percaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan intelektual untuk berpikir secara rasional, dan kemudian bisa menjaga diri kita. Jangan membuat Roh Kudus bekerja keras hanya untuk menjaga kamu seorang diri. Kamu egois. Kamu sama seperti itu mencobai Tuhan Allah, seperti Yesus dicobai oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya dari atas bumbungan bait Allah. Dan iblis mengatakan, jangan takut, sebelum kau sampai ke bawah pasti dia akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menakang engkau dengan tangan mereka. Be careful, jangan mencobai Tuhan Allah. Banyak orang tidak percaya, dan lihatlah banyak sekali di luar sana orang yang tetap berperilaku seperti tidak ada pandemi. Dan kita lihat berbagai tempat mulai muncul lagi banyak kasus orang yang terpapar virus corona ini, COVID-19 ini. Jakarta sudah mulai lagi akan mengadakan PSBB, dan itu semua. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga orang masih berkutat, bergulat melawan COVID-19. Jadi jangan kita juga menjadi orang yang tertutup dan tidak percaya lagi dengan sesuatu yang berasal dari luar diri kita, meskipun objektif itu benar adanya. Kenapa? Karena kita terlalu terkungkung dengan pikiran kita sendiri. Contoh juga anak-anakku semakaran yang terkasih, yang tercinta. Kalau saya berbicara, jangan marah pada saya, tapi kadang-kadang game yang ada di handphone kalian membuat kalian itu menjadi kecanduan. Dan kalau ini ukurannya, Anda sudah terlalu banyak menggunakan waktu untuk main game dibandingkan belajar misalnya. Atau misalnya sikap Anda sudah mulai kurang ajar pada orang tua, Anda sudah mulai sering bohong pada orang tua. Itu hati-hati, itu sudah pertanda bahwa Anda kecanduan game. Bahkan Anda menghabiskan banyak uang Anda untuk berbelanja di game online. Dan ingat, kerusakan pada otak itu ternyata menurut para ahli itu sama parahnya dengan kerusakan orang yang kecanduan narkoba. Seorang psikolog teman saya yang pernah datang dari Jakarta bercerita, waktu dia pergi berkunjung ke panti rehabilitasi narkoba, dia melihat sana juga banyak anak-anak yang kecanduan game ditempatkan di situ untuk mengalami rehabilitasi. So be careful. Kalau saya berkata ini pada kalian, ini bukan sesuatu yang subjektif, bukan karena saya tidak suka kalian main game, tapi ingat, kalian punya masa depan yang lebih indah daripada menjadi seorang gamers. Dan mari kita belajar untuk berubah. Mari kita menari seperti Yesus juga meniupkan musiknya yang indah. Kita turut bersuka cita bersama dengan Yesus dan menjadi percaya kepada yang paling penting adalah bahwa semua itu mengubah hidup kita, sebab kita menari bersama dengan Yesus dalam sukacita di dalam iman. Saya menutup renungan ini dengan sebuah cerita. Ini dari cerita Apostol Paulus di meja makan. Ada sebuah keluarga punya seekor burung beo, dan burung beo ini pintar sekali mengikuti apa yang dikatakan oleh manusia. Dan yang dia dengarkan setiap hari dalam keluarga tersebut adalah pertengkaran. Jadi orang saling memaki, dan burung beo ini itu juga belajar seperti itu. Matilah kau,
Dia bilang juga, matilah lega. Oh, sial dasar bodoh. Sial dasar bodoh. Gitu. Jadi si tuan rumah akhirnya menyadari, oh tidak baik nih, burung beo saja sudah mulai kurang ajar. Udah kita bawa ke gereja supaya dia belajar kata-kata suci. Maka dibawalah burung beo itu ke gereja supaya dia belajar sedikit kata-kata yang suci dan berubah. Lalu burung beonya ini setiap hari Minggu dengar orang berdoa dan kemudian dia dengarkan satu kalimat, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan setelah sekian lama burung beo di gereja, si tuan rumah menjemputnya dan bawa pulang ke rumah. Dan si tuan rumah ini ternyata tidak berubah, mereka masih tetap sering bertengkar satu sama lain. Dan ketika mereka bertengkar muncul kata-kata, cepatlah kau mati. Dan burung beo mengatakan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ditabrak lalu kau mobil. Si burung beo mengatakan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya si tuan rumah menyadari burung beo berubah, kenapa saya tidak berubah? Maka mereka pun belajar berubah. So, can we let the music of God echo in our lives and others too? Semoga demikian. So, dance with God. Dance with His tune and His music. Don't by your own, but by His own alone. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pewartaan hari ini. Kami kerap kali keras hati, kami kerap egois, kami kerap kali tidak mau tahu mengenai orang lain. Kami hidup berdasarkan pemikiran kami sendiri, kami kadang-kadang kasar pada orang lain. Kadang-kadang kami menolak orang lain, juga menolak Engkau sendiri dalam hidup kami. Jadikan hati kami lembut, jadikan hati kami terbuka. Dan semoga kami pun dapat membawa diri kami dalam sukacitamu dan juga membagikannya kepada orang lain. Dan turunkanlah berkat-Mu Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, atas Bapak Ibu guru, para staf pegawai, anak-anak semakara yang terkasih, dan juga segenap pendengar renungan pagi ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, Tuhan memberkati. Jika Anda mendengar suara jet hammer, minta maaf, memang demikianlah suasana di sini. Tetapi semoga Anda bisa mendengarkan renungan ini dengan baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ciao.